Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kajian malam ini kitab Tambihul Ghafilin karangan Asy-Syaikh Abu Nasr bin Lail As-Samarkan, Abil Lail Nasr bin Muhammad Samarkan. Dan sekarang telah masuk bab ke-23, bab Kadzimil Ghaidhi atau bab Kadzimil Ghaidhi, bab menahan amarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba, sak temene ghadab, marah, muring-muring, jumratun itu wawa, bara minan nari, saking neraka. Sesungguhnya marah itu adalah bara dari api. Bara di dalam hati manusia, api yang membara dalam hati manusia, itulah yang namanya ghadab. Faman wajada dzalika minkum fa in kana qaiman falyajlis, maka faman mongko utawi sapane wong wajada kang nemu dzalika ing mengkono jumratun minan nar, mingkum saking sira kabeh, fa in kana mongko lamun ana sapa mingkum qaiman iku wong kang ngadeg, falyajlis mongko becik lungguh sapa man. Karena marah itu sebuah bara api, maka agar bara api itu padam, maka pindahkan ke tempat yang lain. Kalau kalian dalam kondisi berdiri ketika marah, maka duduklah. Wa in kana jalisan falyalamun man, jalisan iku wong kang lungguh, falyatoji mongko becik berbaring sapa man. Kalau kalian ketika marah dalam kondisi duduk, maka segeralah berbaring. Wa in kana mutajian, lan lamun ana sapa man mutajian iku wong kang turu miring, wong kang berbaring, falyatamarraq mongko becik ndipok fiturabi ing dalem bumi. Kalau orang yang sedang marah dalam kondisi sedang tiduran, maka segeralah duduk di atas tanah. Ini merupakan bagian cara yang ditunjukkan Rasulullah kepada kita agar ketika kita marah itu memindahkan posisi kita. Minimal itu nek posisine dipindah, itu minimal rasa mangkele itu berkurang, Pak. Minimal. Kalau seandainya dari berdiri ke duduk, dari duduk ke berbaring, dari berbaring sampai ndeprok, dari ndeprok masih marah saja, cobalah kalian ambil air wudhu. Karena marah itu adalah api. Api itu dapat dipadamkan dengan air. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang itu kenapa bisa menjadi temperamental dan marah? Itu biasanya orang yang dalam hidupnya terlalu perfect, orang yang dalam pandangan hidupnya terlalu perfect, narsisistik, perfeksionis, neurositik, orang yang selalu menuntut penampilannya sempurna, orang yang dalam segala hal menuntut dirinya sempurna. Biasanya orang yang selalu menuntut dirinya sempurna ini akan menjadi sangat protektif, akan menjadi sangat sensitif, akan menjadi sangat reaktif
terhadap stimulan-stimulan yang muncul dalam dirinya yang itu sekiranya mengganggu ekspektasi dalam dirinya. Itu bahaya, Pak. Ketika ekspektasi dalam dirinya terlalu tinggi, terlalu perfect, terlalu narsisistik, artinya mengidolakan penampilan yang sempurna, menampilkan jati dirinya yang sempurna. Ini ketika ada sesuatu hal, stimulan-stimulan yang ada, kemudian itu menyinggung wilayah dirinya, maka dia akan sangat reaktif dan sensitif. Akhirnya menjadi ngamuan, gampang marah, gampang tersinggung kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan ekspektasinya. Itu biasanya. Lah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga untuk menghindari itu maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyarankan liyakil lama tafrah yakil lama tahzan. Liyakilla drapun yento nyederhanakno sapa sira kabeh ma ing barang tafrahu kang bakal dadi seneng sapa sira. Untuk bahagia itu jangan terlalu banyak keinginan. Orang yang untuk bahagia terlalu banyak keinginan, maka akan sulit untuk bisa mencapai bahagia. Orang yang gampang bahagia itu orang yang dalam hidup ini permintaannya sederhana. Semakin sederhana keinginan kita, semakin gampang kita untuk bahagia. Orang itu semakin perfeksionis, semakin susah bahagia. Karena ekspektasinya terlalu tinggi. Susah Pak bahagia. Gampang tersinggung, gampang emosi, gampang gak cocokan karo wong. Ini bahaya Pak. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, coba kalau untuk bahagia harus nunggu punya mobil mewah. Delalah nyambut gawe pirang-pirang tahun ojo kok gawe tuku mobil, gawe mangan wae kurang. Sehingga untuk bisa bahagia kira-kira gampang apa mudah? Susah Pak. Kalau untuk bahagia punya mobil itu, bahagia itu kalau punya mobil, bahagia itu kalau jabatannya tinggi, bahagia itu kalau uangnya banyak, bahagia itu kalau perabotan rumah tangganya mewah. Delalah kerja pirang-pirang tahun gawe mangan ya pas-pasan. Tuh akhirnya hidupnya nggak pernah bahagia Pak. Dan biasanya orang yang terlalu terlalu tinggi ekspektasinya itu biasanya ya gampang tersinggungan, gampang marah, gampang gak cocok karo wong. Maka Imam Ibnu Athaillah menyarankan liyakil lama tafrah yakil lama tahzan, agar untuk bahagia itu hidup bikin sesederhana mungkin. Istri tidak harus menuntut istri yang solehah, nurut, tangi turu wis nyediakno napa? Kopi. Kate kerja nyiapno tas, kaos kaki, sepatu. Berangkat kerja diantar dengan senyum, jabatan tangan, cipika-cipiki. Ini kan namanya istri ideal. Suami dapat istri begitu itu kira-kira mantap enggak Pak? Mantap, tapi ono enggak? Ada. Sing nemu lumayan Pak. Ono sing gak nemu blas. Kate budal bojone ning ndi kok dapat nyediakno kopi. Tangi turu ya bojone wis ra ono, wis ning ning dapur nyalakno kompor. Nek gak ngono umbah. Kok kadang-kadang teko kerja ya bojone sik dasteran tok ambu kompor. Idealnya kan pulang kerja disambut istri dengan senyum,
gawakno tase, lungguh kursi, gawakno ngombe, pejeti alon-alon. Itu kan namanya suami dapatkan istri ideal. Untuk mendapatkan itu kadang-kadang ya susahnya bukan main. Sehingga kalau mengidolakan bahagia ini, kalau istrinya pulang berangkat mengantarnya dengan senyum dan doa, datang menyambutnya dengan senyum dan legowo. Delalah duwe bojo ya ora tahu menyambut kedatangannya. Bahkan kadang-kadang bojo mulai kerja, bojone angop delok TV dasteran tok, ambune ambu kompor. Sehingga kalau kita membayangkan yang ideal, ya nggak pernah bahagia, Pak. Yus hidup ini bikin sederhana saja, ndak usah menuntut istri harus ideal. Sing penting bojomu urip. Bah gawekno kopi, bah enggak, sing penting urip. Bah menyambut dengan senyum atau tidak, yang penting urip. Nah, ini kan penak uripmu akhirnya. Ndak terlalu banyak tuntutan. Ekspektasinya ndak terlalu tinggi. Pokoknya yang namanya suami istri sing wedok urip ya wis iku jenenge bojomu. Siji syaratnya istri itu siji, nomor siji wedok, nomor loro urip. Aman wis. Bah gawe kopi, bah enggak ra ngurus. Bah bikin makan, bah enggak ra ngurus. Gelem gawekno kopi alhamdulillah, gak gawe ya moro warunge Pak Imam, beres. Kan gak perlu sulit. Namanya hidup gak perlu dipersulit dengan dirinya sendiri. Hidup dipermudah dengan caranya sendiri. Ini namanya orang dalam hidup ekspektasinya gak terlalu tinggi. Liyakilla ma tafrah, yakilla ma tahzan. Kalau untuk bahagia itu tuntutannya tidak terlalu banyak, maka orang ini hidupnya akan selalu bahagia. Jenengan selalu bahagia apa selalu sedih, Pak? Bahagia. Ndak aneh-aneh ya. Udah ndak usah aneh-aneh. Anak ya ngono, Pak. Anak ndak usah kita tuntut terlalu ideal, solehah, manut nang wong tuwa, sekolahe pinter, ndak usah. Sing penting anakmu urip ya wis bener. Lah iya anakmu urip nyeluk kowe, Pak, bener iki anakku iki. Ndak usah mbok tuntut terlalu pandai. Lho kadang-kadang keberhasilan seseorang bukan ditentukan dari pandainya anak, Pak. Ada teman saya itu satu kelas, yang bodoh jadi bos, yang bintang kelas jadi anak buahnya. Coba bayangkan, pinter menjadi syarat sukses apa enggak? Enggak, Pak. Yang jadi bos ini teman saya yang paling bodoh waktu sekolah. Sekarang yang paling pinter waktu itu jadi anak buahnya. Berarti untuk sukses itu pinter apa kuasane pangeran? Kuasane pangeran, Pak. Makanya duwe anak bodoh lah, sapa ngerti anakmu sing bodoh jadi direktur. Enggak harus pinter untuk jadi direktur. Banyak loh, Pak. Pemilik perusahaan itu biar enggak sukses sekolahnya, ternyata ya jadi bos. Nah, kita kadang-kadang terlalu menuntut anak itu perfect. Menuntut anaknya nilainya 9. Ya kadang-kadang ya berlebihan, kaya biar sekolahmu pinter wae. Wong biar sekolahmu ya bolosan. Ya nilainya kadang-kadang 5. Ngono kadang-kadang begitu duwe anak dituntut sempurna. Iki ya ngawur aku nek ngarani. Iki jenenge bapak ngawur iki. Ya wis biyen bapake bodoh duwe anak bodoh iku pantes. Malah nek bapake bodoh kok duwe anak pinter curiga. Iki aja-aja anake tangga iki. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala iyakum becik wedya sira kabeh wal ghadaba ing muring-muring. Kalian semua hati-hatilah dengan marah. Fa innahu yuqadu fi fuad ibni Adam annar
fa innahu mongko sak temene ghadab yukidu iku ngurupake apa ghadab fi fuadibni adama ing dalem jero atine anak Adam annaro ing geni. Hati-hatilah kalian dengan marah, karena marah itu karena sesungguhnya marah itu telah menyalakan api dalam hati anak Adam. Kata Rasulullah selanjutnya, alam taro ana ta ora ningali sapa sira ila ahadikum marang salah siji sira kabeh ida ghadaba ing dalem nalikane ngamuk sapa ahad kaifa khali kaya apa tahmaru dadi abang ainahu apa mata lorone ahad. Tidaklah kalian lihat bagaimana orang ketika marah itu matanya menjadi merah. Kenapa matanya jadi merah? Karena hatinya terbakar. Bara api ini kemudian menyala sampai kepada matanya. Watan tafihulan dadi metenteng audaju apa urat lehere man. Orang kalau marah itu matanya menjadi merah, urat lehernya menjadi metenteng. Itu apa bahasa Indonesia nih? Metenteng itu apa bahasa Indonesia nih? Kalau bahasa Jawa kan otote metenteng. Ini bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ini apa, Pak? Tegang, kenapa ya? Simpel ya. Apa tegang urat lehernya. Orang kalau marah itu matanya merah, kemudian urat lehernya tegang. Ini yang bahaya, Pak. Ini yang bahaya kata Rasul. Kalau sudah dalam api ini panasnya, apinya membara dalam dada, matanya memerah, uratnya tegang, maka hati-hati, Pak. Kata neurolog, ini yang bilang neurolog, Pak. Orang neurolog itu kalau marah, kalau sampai matanya merah, apanya? Urat lehernya tegang, itu sarafnya putus satu, Pak. Sarafnya pedot siji. Nek marahe ping pisan pedot siji. Marah 2 kali pedot loro. Marah 3 kali pedot telu. Marah 4 kali pedot papat, marah 5 kali pedot 5. Sering marah rantas, Pak. Apa rantas itu bahasa Indonesia? Rantas kira-kira. Sarafmu rantas. Maka orang kalau gampang marah jadinya kena penyakit stroke. Betul, Pak. Jadi stroke gak nyambung iki wisan. Makanya orang stroke lama-lamanya tangannya, bibirnya. Karena apa? Pedot. Akeh sing pedot, Pak. Lah nek wis stroke kok mbok terus-terusno suwe-suwe step. Wis step kok jek muring-muringan suwe-suwe stop. Alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diumumkan kepada jamaah sekalian telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, teman kita. Ku goro-goro mestine umurmu dawa, mergo muring-muringan akhirnya gampang. Maka besok muring-muringan, Pak. Jenengan nek pengen umurmu dawa, aja muring-muringan. Wong muring-muringan niku gampang matek, Pak, wong muring-muringan. Wong menek kula jenengan wis tuwek-tuwek ngene iki aja gampang muring-muring. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga orang itu kalau marah gampang menjadi merah matanya, tegang urat sarafnya, dan putuslah sarafnya. Tapi nek muring-muringmu nggak sampai merah matanya, nggak sampai tegang ototnya, insya Allah nggak sampai medotno saraf. Ini kalau marahnya sampai matanya merah, ininya tegang, maka akan membuat sarafnya putus. Orang kalau marah itu kira-kira rasanya kayak apa, Pak? Orang kalau marah itu yang sampai matanya merah, ini tegang, itu sampai kayak apa kira-kira? Mbok rasane iku donya iki koyok-koyok maunya dikremes ning donya. Apalagi makanya Pak, orang itu kalau marah mendingan di rumah dulu, jangan keluar.
Orang lagi marah, hutangnya ditagih, di rumah dilokno bojone, wong lanang ngopo ora iso golek dhuwit. Pas ngono iku metu teko omah. Kira-kira mbok takoni apa ning ndi, Pak? Jawabane piye? Jawabannya kira-kira penak apa enggak baru ngono? Mau kemana, Pak? Mengarep. Ngerti mengarep takon barang. Sampeyan kondi komburi takon barang. Kira-kira wong nek muring-muring ning omah, iku ketemu koncone gak penak, Pak. Makanya saran saya, kalau pas lagi marah, ojo metu teko omah. Wis ning omah sik wae, bangane konangan ngamukanmu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dulu itu ada seorang ulama. Seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Mubarak bin Said bin Dahlan. Seorang ahli bahasa, ahli grammar, ahli sastra. Dia pelajari yang namanya nahwu, balaghah, mantek, macam-macam ahli bahasa dia itu. Suatu saat, ini era tabi'in kalau nggak salah ini era tabi'in, namanya Abu Bakar Al-Mubarak bin Said bin Dahlan, seorang ulama ahli grammar. Di masjid itu ada dua orang lagi diskusi mengagumi akhlaknya Abu Bakar Al-Mubarak. Mas, di sini itu ada seorang ulama ahli bahasa dan ahli sastra. Dia kuasai bahasa Irak, dia kuasai bahasa Turki, dia kuasai bahasa Arab, dia kuasai bahasa Afrika, dia banyak kuasai bahasa. Orangnya santun, tidak pernah marah. Ini si orang teman lagi diskusi mengagumi kehebatan Syekh Abu Bakar Al-Mubarak. Kata si temannya, Mas, kalau jenengan bisa bikin Syekh Abu Bakar Al-Mubarak marah, tak kasih uang sekian dinar. Yang ditantang nerima, Pak, respon, oke, tak bikinnya dia marah. Suatu saat Syekh Abu Bakar Al-Mubarak ini masuk ke dalam masjid, ditanya tentang masalah bahasa. Memang tujuannya ingin bikin Syekh Abu Bakar ini marah, karena taruhannya uang sekian dinar. Kalau bisa bikin marah Syekh Abu Bakar Al-Mubarak. Ditanyalah, Syekh, ini bahasa Arab, susunannya kayak apa, artinya apa? Maka dijawablah oleh Syekh Abu Bakar Al-Mubarak, ini artinya begini, susunannya ini. Oh, ngawur sampean. Katanya ahli bahasa, ngawur sampean, goblok sampean. Ngerasa jawabannya udah bener, Pak, digobloknya karo orang yang tidak tahu apa-apa. Dengan santai dia jawab, lalu apa artinya? Kalau artinya enggak itu apa artinya? Setahu saya itu yang namanya wa'abba itu ya rumput-rumputan. Masa di surga ada rumput yang dapat dimakan? Ngawur sampean. Akhirnya Syekh Mubarak ini, ya kalau memang salah ya coba terangkan pada saya artinya apa, biar aku yang belajar kepadamu. Makin marah orang ini, Pak. Memang tujuannya ingin memancing kemarahan Syekh Abu Bakar Al-Mubarak. Dengan tetap santai, Syekh Abu Bakar Al-Mubarak mengatakan, kewaliannya muncul, Pak. Mas, kalau sampean sedang bertaruh, sampean sedang kalah, akhirnya menang, Pak, orang ini. Kalau kamu sedang bertaruh, kamu sedang kalah. Kalau kamu ingin memancing kemarahan saya, itu sama dengan kamu seekor nyamuk hingga pada punggung gajah. Lalu dengan sombongnya nyamuk mengatakan, Pak Gajah, hati-hati ya, saya mau landing ini, tolong dengan pegangan yang kuat. Kata gajah apa? Mau nyamuk, kamu tadi datang itu belas gak kroso aku. Sekarang kamu mau terbang kok bengok-bengok, aku bukan pegangan. Wes mabur-maburo, gak ngarah memengaruhi keadaan saya.
Artinya orang alim itu walaupun digoblok-goblokkan, kalau dia sudah sadar akan kealimannya, dia malah tahu sing goblok-goblok niku sing goblok napa sing goblok niku sing alim. Dia gak ngefek, Pak. Orang sealim Syekh Abu Bakar Al-Mubarak digoblok-goblokno karo salah seorang jamaah yang tidak tahu apa-apa. Makanya bagaimanapun Syekh Abu Bakar Al-Mubarak tidak bisa dibikin marah. Memang orangnya terkenal santun. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kadang-kadang Allah itu mengangkat seseorang menjadi wali ketika dia mampu mengendalikan diri. Syekh Abu Bakar Al-Mubarak diangkat oleh Allah menjadi wali ketika dia mampu mengendalikan diri, tidak gampang marah. Iki jenenge dadi wali modal paling murah. Pokoknya tiap ono opo wae sing bikin jenengan marah, gak usah marah. Wali modal gak muringan. Jenengan ngono lulus, Pak. Pak, jenengan ngono lulus, Pak. Dadi wali modal situ tok, gak tahu muring. Lulus gak, Pak, kira-kira? Lulus ya? Lulus apa lolos? Aku nek ngarani gak lulus, Pak. Lolos bisa. Lulus angel. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rawa Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kadhima ghaidan wa huwa yaqdiru ala ayyamdihi falam yamdihi mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridon. Barang siapa yang dapat menahan marahnya, sedangkan dia bisa waktu itu untuk marah, karena yang membuat dia jengkel satu bawahannya. Lamun gelut ya kuat dekne. Orang yang mestinya bisa melampiaskan kemarahannya, tapi dia tidak lampiaskan, dia tahan marahnya, dia kontrol marahnya. Orang yang bisa mengontrol marahnya, padahal andekan dilampiaskan dia bisa. Andekan mau nempelengin orangnya bisa, wong orangnya ya lebih kecil, dia lebih besar, dia lebih perkasa, dia lebih kaya, lebih perkasa, backingannya makin banyak. Tapi dia mampu mengendalikan diri, tidak mau melakukan kemarahannya, maka orang ini kata Rasulullah akan Allah penuhi hatinya dengan ridho nanti di yaumil kiamah. Istilahnya orang yang nanti di yaumil kiamat pasti mendapat ridho Allah. Gampangane urip dina kiamat melok pusat. Aman enggak, Pak? Aman enggak, Pak? Orang nanti di yaumil kiamat melok pusat, asalkan isok nahan amarah. Jenengan tetap muring-muring apa melok pusat? Kira-kira jenengan melok pusat ngono gagal apa sukses? Gagal apa sukses? Sebenarnya ini peluang, Pak. Peluang kita mendapatkan fasilitas nanti di yaumil kiamah melok pusat, asalkan ketika mau marah mampu mengendalikan. Kita bisa sebenarnya marah, bisa kita untuk melampiaskan kemarahan, tapi kita tahan demi mengharap melok ridhone Allah, melok pusat. Milih mana, Pak? Melepas fasilitas apa melampiaskan marah? Memilih fasilitas apa memilih melampiaskan marah? Halo, Pak Angel pilihannya. Jenengan milih mana, Pak? Milih melampiaskan marah lega rasane nek wis nguring-nguring wong, apa memilih fasilitas di akhirat? Milih mana, Pak? Melampiaskan apa milih fasilitas? Alah, ra percaya. Asli ra percaya. Asli ra percaya. Nek kadung tersinggung itu rasane apa wae sikat orang itu. Betul enggak? Nek bahasa ngaji, Pak, jawabanmu ya mesti milih fasilitas, tapi kenyataane kok iku lho sing dadi fasilitas apa melampiaskan? Iya nek jawabane lambe iya.
Jawabannya lambemu iya, tapi aku ora percaya mbek lambemu, asli ora percaya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tapi mugi-mugi nggih barokah majlis, muga-muga kula panjenengan lebih bisa memilih fasilitas daripada melampiaskan marah. Allahumma. Ada pertanyaan? Masih ada 1 menit. Ada pertanyaan? Cukup? Sing penting ndonga awan nggih. Kita dihadapkan oleh Allah nggih, monggo. Marah yang diperbolehkan. Ini ada marah yang diperbolehkan itu. Kalau setahu saya ya, kalau orang marah tingkatnya para wali, tingkatnya Abu Bakar ada. Oh, itu namanya satotoh, Pak. Satotoh itu namanya bukan marah itu. Satotoh itu ngomelnya para wali. Itu namanya satotoh. Kayak wali marahin orang, tapi yang dimarahin jadinya berubah. Itu namanya satotoh, bukan godop tapi namanya. Tapi bentuknya hampir sama. Cuman ketika dia marah, yang namanya satotoh itu, marahnya hatinya terhubung dengan Allah, Pak. Lah kalau kita itu kan marah, hatinya kan putus dengan Allah. Marah aja, wis gak eling Allah blas. Kalau wali ini marah tapi hatinya masih eling sanding dengan Allah. Dia marah tapi ngerasa sing ngobahno anakku ya Allah, sing ngobahno aku ya Allah. Jadi masih connect, Pak. Marahnya terkontrol. Jenengan nek marah ngono enggak? Misalnya marah dengan istriku ngono iku sing ngobahno Allah, aku ngene sing ngobahno Allah. Ketika kalau istriku yang menggerakkan Allah, aku begini yang menggerakkan Allah, terus dia marahnya kira-kira kayak apa, Pak? Der apa santun? Ada orang marah kayak begitu, kira-kira nakutin nggak, Pak? Kalau ada orang marah, dia begitu, istriku begitu yang menggerakkan Allah, aku begini yang menggerakkan Allah, terus dia marah, kira-kira marahnya nakutin nggak, Pak? Enggak, Pak. Marahnya nggak nakutin, Pak. Itu namanya satohat atau satototul auliya, satohatul auliya. Nah itu marah itu dosa, Pak. Marah itu dosa. Sama dengan hasud, itu dosa enggak? Jadi ada dosa-dosa dalam hati itu yang sebenarnya itu dosa dan kita enggak pernah menghitung sebagai dosa. Hasud, marah, iri, apalagi sombong, sum'ah, ujub, takabur. Ini semuanya dosa, Pak. Membuat noktah-noktah hitam dalam hati kita makin tebal. Itu namanya marah. Namanya Ghilun namanya. Kalau marah nggak diucapkan namanya ghilun. Apa ghilun itu? Bedegel. Lah bedegel itu dosa enggak? Dosa, Pak. Innan nabiyya la yaghulla. Wa man ghalla bi ja'a bima ghalla bi yaumal qiyamah. Barang siapa yang Ghola apa tadi apa itu? Bergolak dalam hatinya. Ghola itu apa? Menggelegak dalam hatinya, enggak diomongkan tapi menggelegak. Biyen melarat itu sing meni mangan ya aku saiki sugih kongkon sithik kowe ora gelem tae. Ini namanya ghilun. Lah ghilun itu nanti di yaumil qiyamah bima ja'a ghallam bi yaumal qiyamah, kita disuruh membawa apa yang kita unek-unekan ketika kita hidup. Jenengan ngunek-unek biyen melarat itu sing nulung ya aku saiki sugih jaluk tulung ngangel ra karu-karuan, menungso ndak punya balas budi. Omong dalam hati, ini besok kamu disuruh membawa daging busuk di yaumil qiyamah. Wa man ghalla ja'a bima ghalla bi yaumal qiyamah, barang siapa yang di dunia suka menenek apa? Munek-munek itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Brutu. Orang gerutu tadi itu, orang yang suka gerutu di dunia nanti disuruh membawa gerutuannya di yaumil qiyamah dalam bentuk daging yang busuk. Berarti itu dosa enggak? Dosa, Pak.
Quran itu Pak yang bilang begitu. Wa man ghalla ja'a bima ghalla bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menggerutu, maka gerutuannya nanti disuruh bawa di yaumil qiyamah. Mula hati-hati Pak. Senengan sering gerutu. Hati-hati loh Pak. Kamu suruh bawa loh Pak itu Pak. Wis karuan atimu sering nyawang pangeran ngono ku sing gawe ya Gusti Allah. Bojo kon gawe kopi ora gelem ya sing gawe Gusti Allah. Ora usah ngrutu wong wedok dhuwit gelem nampa kan kopi ora gelem wedok telek. Iku namanya ngrutu Pak. Mendingan kalau nggak mau ya sudah, ora gelem yo gawe dhewe, dia gak gawe ya. Dia nggak mau bikin ya yang bikin Allah. Aku jadi suami nggak dilayani istri ya yang bikin Allah. Lega Pak hatinya itu. Ini gampang belajar, gampang legowo. Paham nggih? Cok gampang ngrutu nggih. Ya. Yang dimaksud dengan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun itu apa? Aku yang menurunkan Al-Qur'an, aku yang menurunkan agama, maka aku yang akan menjaga. Kalau Allah mengatakan aku yang akan menjaga, itu artinya Allah dewe apa kita yang disuruh menjaga? Kita Pak. Nggak mungkin Pak Allah turun tangan sehingga Al-Quran cekel tempiling dasen, ndak Pak. Kita Pak, ketika Allah mengatakan aku yang akan menjaga Al-Quran itu, syariatnya kita Pak yang diperintahkan menjaga Al-Quran. Engkau diewangi Gusti Allah, ngono lho maksude. Aja kok ben Quran niku sing jaga Gusti Allah, ida-idakane gak apa-apa, kok Allah iku sing ngurusi. Ya ndak Pak, terus kowe meneng ae, kowe iku sing jaga Gusti Allah. Ya ndak Pak, Quran iki kitab suci ku ya tempiling ya awakmu. Kok ya ngono Pak. Kira-kira ana wong nyekel Quran tidak jenengan menengae Allah sing ngedono, Allah sing jaga, apa jenengan turun tangan tempiling lho awakmu ngite Quran? Apa jenengan menengae? Ya tapi jangan marah gitu loh. Masalahnya di sini Pak pengendaliannya Pak. Lah iki kita dihadapkan pada masalah pengendalian. Makanya Sayyidina Ali ketika perang lawan ditebas del banyak yang mati. Pas terakhir ketika berhadapan dengan musuhnya mau dipenggal, ternyata Ali diludahi mukanya. Pedangnya ditarik Pak. Kenapa? Yang terakhir ini aku emosi. Kalau yang tadi aku berjuang semata-mata bela agamanya Allah, yang terakhir ini aku perang karena mukaku diludahi, bukan karena bela Allah, bela diriku sendiri. Ditarik Pak pedangnya. Ali iso Pak bedakno mana emosi mana tidak. Nek jenengan kira-kira perang terakhir delalah ana sing ngidoni raimu. Sida mbok pedang mbok tarik. Nek kelasmu mbok pedang mbok tarik. Iya sikat ae nek kelasmu. Iki bedane kelasmu karo kelase Sayyidina Ali. Ali sambedakno Pak mana ini wilayah agama, mana wilayah pribadi. Jenengan mbok awur ae nek jenengan. Ora usah jenengan sing maca kitab itu mungkin ya padha ambek awakmu kira-kira. Dalam hal ini betul-betul kita selektif Pak. Kalau bisa. Angel Pak iki Pak, ya iki wilayah sing angel ya iki wilayah angel iki. Bisa enggak kita kira-kira kita bedakan di situ? Pas mau gini loh Pak, diludahi, ditarik pedangnya Ali Pak. Aku enggak jadi memukul kamu, kenapa? Sudah bukan lagi bela agama, bela harga diriku. Marahku karena aku mbok ludahi, bukan karena agama. Bisa Pak jenengan beda dari situ Pak? Bisa Pak kira-kira Pak? Wangil. Nah itu nek waras Mang, waras istighfar. Waras iku jenenge istighfar langsung emosinya redam. Ini pas namanya waras, kontrol. Kalau nggak kontrol istighfar nggak keluar Pak. Kalau nggak kontrol loh, betul nggak? Kalau nggak kontrol istighfarnya nggak keluar, marah-marah aja. Itu kalau tidak dalam kontrol. Ada lagi?
Ada. Allahumma fahimna kulla kitabin lamastu biyadi wa fa'na bihi fid darain. Allahumma astur uyubana waqdi hawaijana wajbur dunana wa sallallahu alaihi sidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.